Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-71. Bagaimana pembenaran itu merupakan tindakan rahmat Allah yang bebas? Jawabannya, oleh ketaatan dan kematiannya, Kristus telah memberi pelunasan yang pantas, sungguh-sungguh dan penuh kepada keadilan Allah demi umatnya yang dibenarkan. Namun, karena Allah menerima baik pelunasan yang diberikan oleh seorang penanggung, padahal dia dapat menuntutnya dari umatnya sendiri, bahkan ia menyediakan sendiri penanggung itu, yaitu anaknya sendiri yang tunggal, dan karena kebenarannya diperhitungkannya kepada mereka. Sementara tidak dituntutnya apa-apa dari umatnya demi pembenaran mereka, selain iman, yang juga termasuk karunia-karunianya. Maka bagi mereka, pembenaran mereka merupakan perbuatan rahmat yang besar. Pertanyaan dan jawaban tersebut dapat dibaca dan dipelajari dari Roma 5 ayat 8 sampai 10, 2 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, Ibrani 10 ayat 10, Matius 20 ayat 28, Daniel 9 ayat 24 dan 26, Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 dan ayat 10 sampai 12, Ibrani 7 ayat 22, Roma 8 ayat 32, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, 2 Korintus 5 ayat 21, Roma 3 ayat 24 sampai 25, Efesus 2 ayat 8, dan Efesus 1 ayat yang ke-7. Dari pertanyaan dan jawaban ini, kita mendapatkan pengajaran yang penting. Yang pertama, Kristus telah menggantikan kita umat pilihannya untuk mati di atas kayu salib, yang seharusnya kita umatnya ini yang mengalami kematian, penghukuman Allah atas seluruh keberadaan dosa kita. Yang kedua, pembenaran Allah itu bersifat legalitas dan kekal. Artinya, kita yang telah ditebus Kristus melalui kematiannya itu memiliki status sebagai orang benar. Pembenaran itu tidak berhenti hanya pada saat ini, tetapi bersifat kekal untuk selama-lamanya. Seluruh kebenaran Kristus disubstitusikan kepada kita, dan seluruh keberdosaan kita disubstitusikan kepada Kristus, sehingga Kristus yang menanggung hukuman karena keberdosaan kita, dan kita menerima kebenaran Kristus mengalami hidup yang dibenarkan. Itu semua berdasarkan pada anugerahnya dan kasih karunia-Nya yang tak dapat ditolak oleh umatnya sendiri. Yang ketiga, di dalam Factum Salutis, Bapa, Anak, Roh Kudus telah menetapkan bahwa yang menanggung hukuman melalui apa yang dinyatakannya adalah anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui jalan inkarnasi dan kematian, menjadikan ia dinyatakan menanggung segala hukuman karena keberdosaan umatnya. Dan ini merupakan suatu tindakan cinta kasih yang sempurna. Keempat, kita dapat meyakini dan sungguh-sungguh menerima pembenaran tersebut karena kita dikaruniakan Allah iman yang menyelamatkan. Iman ialah sarana untuk kita percaya, mengakui, dan mengalami hidup yang baru. Iman yang menyelamatkan ini menjadi dasar untuk kita menaruh pengharapan dan kehidupan yang sempurna nantinya di langit dan bumi yang baru. Yang berikutnya, yang terakhir, ialah kita bersyukur bahwa semua rahmat Allah yang bebas ini sungguh-sungguh dinyatakan kepada kita, dan kita dapat mengalami suatu hidup yang baru. Hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan. Apa implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita yang sudah memiliki status orang benar? Yang pertama, kita sudah sewajarnya menjadi orang-orang yang menjalankan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang ada di dalam seluruh ajaran Alkitab. Kebenaran Allah yang ditemukan di alam semesta. Kebenaran Allah yang adalah pada diri pribadi Kristus. Yang kedua, kita betul-betul bersedia hati
mentransformasi pemikiran kita, hati kita, untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran, melalui jalan pembacaan firman Tuhan, pembelajaran ilmu pengetahuan, dan beragam cara yang Tuhan mau berikan kepada kita agar kita hidup sebagai orang benar. Dan yang terakhir, implementasinya ialah kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, sistem dunia, dan keinginan daging. Kita dengan bebas menyampaikan dan menyatakan kebenaran melalui jalan dan cara hidup kita yang benar. Kiranya pembelajaran ini menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.